Sekarang kita akan bicara tentang proximate cause. Proximate cause adalah suatu penyebab aktif, efisien, yang menimbulkan suatu rangkaian kejadian yang menyebabkan suatu akibat tanpa adanya intervensi dari suatu kekuatan yang berawal dan secara aktif bekerja dari sumber yang baru dan dia berdiri sendiri. Jadi kita akan melihat dalam proximate cause penyebab dominan yang membuat klaim itu terjadi. Dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama kita sebut dengan namanya single cause, yaitu timbulnya kerugian sebagai akibat dari satu penyebab saja. Yang kedua kita sebut dengan chain of event, yaitu timbulnya kerugian sebagai akibat dari suatu rangkaian kejadian atau peristiwa. Yang ketiga, concurrent causes, yaitu timbulnya kerugian yang diakibatkan oleh dua penyebab independen yang terjadi secara bersamaan, dominan. Nah, kawan-kawan, kalau kita melihat dari bahaya yang menjadi penyebab terjadinya kerugian, maka kita akan bedakan menjadi 3 hal. Pertama, kita akan bicara tentang insured perils, yaitu apa yang tercantum di dalam polis dan merupakan bahaya-bahaya yang dijamin oleh polis. Di dalam materi sebetulnya mengenai resiko, kita sudah belajar mengenai apa itu insured perils, yaitu penyebab utama yang menyebabkan terjadinya kerugian, ya, dan itulah yang nanti akan tercantum di dalam polis. Kita akan melihat acceptance atau excluded perils. Ya, ini semua tercantum di dalam polis juga dan merupakan bahaya-bahaya yang tidak dijamin atau dikecualikan oleh polis. Yang terakhir adalah uninsured atau other perils. Dan ini tidak tercantum di dalam polis, tidak disebut baik sebagai insured maupun excluded perils. Nah, uninsured atau other perils pengertiannya adalah penyebab dari yang utama terjadi kerugian. Tapi penyebab ini tidak ada di dalam polis yang mengcover perils tersebut. Dengan mempelajari proximate cause, kita akan mengetahui penyebab utama yang paling dominan atas terjadinya suatu kerugian. Dari sini baru kita nanti akan melihat ke dalam polis, apakah masuk di dalam jaminan polis atau masuk di dalam pengecualian polis. Bila masuk di dalam jaminan polis, maka polis ini kerugian yang terjadi akan dilanjutkan dengan proses bayar polis.